Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, anak-anak udah pada lesu ya? Iya, Bu. Kita absensi terlebih dahulu. Dulu ya. Afrofa hadir, Anifa hadir, Hanif hadir, Diki Izin, Bu. Fajar izin, Laila hadirah, Risa hadir, Rodina Hadir. Rida hadir, Zahro Hadir. Oke. Ini yang manusia laki-laki itu pada boleh ya. Biasa, Bu, jam terakhir. Oke, minggu ini kita akan mempelajari mengenai toharo. Ada yang tahu apa itu toharo? Bersuci. Betul. Bersuci dari apa kira-kira? Najis, hadas, dan najis. Oke. Jadi toharo itu bersuci atau membersihkan diri, pakaian, tempat, dan juga benda-benda yang lain dari najis dan juga hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharo ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi dan dilakukan dalam berbagai macam ibadah. Karena saat ibadah seseorang itu harus suci badan, tempat, dan juga pakaiannya. Dan dasar hukum dari toharo ini tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Ada yang mau membacakan? Saya. Oke, silakan Mbak Lala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Selanjutnya Ya. dan mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah hal itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, camurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Oke. Jadi dilihat dari penggalan arti dalam surat Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang terakhir, di mana yang berarti sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Berarti mensucikan diri itu harus. Dan juga terdapat dalam suatu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Adapun alat-alat yang digunakan untuk bersuci, yaitu ada dua. Yang pertama ada air yang digunakan untuk bersuci, yaitu air yang mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Kalau tidak ada air, bisa digantikan dengan benda padat seperti tanah, batu, kayu, dan juga benda padat yang lainnya yang memenuhi syarat bahwa benda itu kasar atau dapat membersihkan dan juga suci. Air untuk bersuci atau air yang digunakan untuk toharo itu juga dibedakan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada air yang digunakan untuk bersuci yang mutlak, yaitu air yang suci dan juga mensucikan. Salah satu contohnya air mutlak, siapa yang tahu? Yang air yang suci dan juga mensucikan. Air hujan, air salju, Air sungai. air sungai, Air embun. Oke. Kenapa kok air hujan itu dikatakan air yang suci dan juga mensucikan? Yaitu tentang sucinya air hujan dan juga fungsinya untuk mensucikan itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 11 yang jadi meskipun air hujan itu sudah kayak misalnya kan air hujan itu dari penguapan air. Misalnya Bu yang beruap kan airnya itu
juga air sungai. Air sungai itu dianggap suci karena sama hukumnya itu sama seperti mata air. Namun sekarang karena sungai-sungai udah mulai tercemar oleh kotoran, oleh limbah-limbah, jadi sebaiknya air sungai itu sudah tidak dijadikan sebagai air yang mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Karena kalau orang bersuci dengan air sungai yang sudah tercemar kan nanti bisa membahayakan dirinya. Terus ada air salju. Air salju itu sama, cuma bedanya ada proses pengembunan yang terjadi sehingga suhunya itu berbeda dengan air hujan. Jadi kalau ingin bersuci dengan air salju itu ya sebaiknya mungkin disesuaikan dengan dirinya. Kalau misalkan orang mau bersuci dari hadas besar terus mandi pakai es kan itu bisa membahayakan dirinya. Jadi lebih baik air yang lainnya. Terus untuk air embun juga sama hukumnya dengan air hujan dan juga air salju. Ada air sumur dan juga air sumber, itu suci sama karena keluar dari tanah yang telah melakukan persucian atau keluar dari tanah langsung kan belum tercemar oleh hadas dan juga najis. Yaitu yang terakhir ada air laut. Air laut itu kan kalau dipikir bercampur dengan berbagai macam hal di lautan gitu kan, tapi kok bisa digunakan untuk bersuci, bahkan itu tergolong kepada air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan, yaitu di mana pada suatu saat ada seseorang yang berlayar, kemudian air yang bagus persediaannya itu habis atau cukup untuk minum. Jadi seseorang itu melakukan tohara atau bersuci dengan menggunakan air laut. Akhirnya pada saat si dia ini mendarat ke daratan, kemudian beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah hukum bersuci menggunakan air laut itu boleh? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa laut itu suci, airnya dan juga bangkainya. Yang selanjutnya ada air yang suci namun tidak mensucikan. Ada yang tahu air yang suci tapi tidak mensucikan? Misalnya air teh Bu, air teh bisa diminum suci kan, tapi tidak boleh mensucikan. Ada juga air musyamas, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan juga perak. Itu makruh untuk dijadikan sebagai alat untuk bersuci karena itu dinilai berbahaya. Yang kemudian ada air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Itu tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi meskipun tidak berubah bau, rasa dan juga warnanya. Yang terakhir ada air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang berubah rasa, bau dan warnanya maupun yang tidak dalam jumlah yang kurang dari 2 pola. Ada pertanyaan? Belum. Lanjut, macam-macam toharoh atau bersuci. Yang pertama ada toharoh dari hadas. Apa yang kalian ketahui tentang hadas? Keadaan lagi tidak suci Bu. Oke, keadaan lagi tidak suci. Toharoh dari hadas. Hadas itu keadaan tidak suci seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam beribadah. Jadi toharoh dari hadas atau bersuci dari keadaan tidak suci itu dibagi ke dalam 2 hal, yaitu bersuci dari hadas kecil seperti keluarnya sesuatu dari 2 jalur depan dan juga belakang. Yang kedua, hilangnya akal karena tidur, mabuk atau gila. Yang ketiga, dengan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang terakhir, dengan bersentuhan kulit antara lawan jenis dan bukan muhrim. Jadi tata cara toharoh dari hadas kecil ini cukup dengan melakukan wudu atau tayamum. Kalau tidak ada air atau dalam keadaan darurat, si seseorang itu nggak boleh terkena air gitu, bisa disakit. Dan untuk yang kedua, cara toharoh dari hadas besar. Hadas besar itu sebabnya misal melakukan hubungan suami istri, keluarnya mani dari baik disengaja ataupun tidak, haid atau nifas bagi perempuan, walidah setelah melahirkan,
sebelumnya. Jadi untuk bersuci dari hadas besar ini cukup dilakukan dengan cara mandi dulu. Dan kalau dalam kondisi sakit atau darurat juga boleh digantikan dengan cara tayamum. Untuk yang kedua yaitu toharoh dari najis atau bersuci dari najis. Siapa yang tahu najis itu apa kira-kira? Sesuatu yang kotor, atau kotoran gitu ya, sehingga menyebabkan tidak sahnya ibadah gitu. Najis itu sesuatu yang tidak suci dan menghalangi seseorang dalam melakukan ibadahnya kepada Allah. Macam-macam najis seperti misal bangkai, air pipis, darah, nanah, muntahan, ada juga mungkin kotoran hewan, ada liur anjing dan babi, ada juga benda yang memabukkan atau cairan khamr itu, telur busuk, ataupun ada mazi dan wadi. Ada yang tahu mazi dan wadi itu apa? Nggak tahu. Madi itu mungkin cairan yang keluar ketika sedang, contohnya misal berjumpa gitu. Oke, terus untuk wadi Itu cairan yang keluar ketika kita sedang lelah. Oke, betul. Jadi dari macam-macam najis tadi yang sudah disebutkan itu dapat dikelompokkan berdasarkan bagaimana caranya untuk bertaharah atau bersuci. Yaitu yang pertama dapat dikelompokkan menjadi najis mukhafafah atau najis ringan. Yang cara mensucikannya itu cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Contohnya seperti air seni bagi laki-laki yang hanya minum ASI dan berumur kurang dari 2 tahun. Dan yang kedua ada najis mutawasito atau najis yang sedang. Najis mutawasito ini juga dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama mutawasito hukmiyah, diyakini ada tetapi tidak ada wujudnya, bau dan juga warnanya, seperti air kencing yang sudah mengering gitu. Jadi cara mensucikannya itu cukup dipercikan atau disiram dengan air di atasnya. Dan untuk yang kedua yaitu ada mutawasito ainiyah, yaitu najis yang jelas wujud, bau dan juga warnanya, seperti bangkai binatang, darah, nanah ataupun kotoran yang keluar dari 2 lubang. Cara mensucikannya itu dibasuh dengan air hingga hilang wujud, warna dan juga baunya. Yang selanjutnya yaitu ada najis mughaladah atau najis besar. Cara mensucikannya itu harus dengan dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya itu dicampur dengan debu, seperti najis saat terkena liur anjing dan juga babi. Yang kemudian ada istinja. Yang istinja itu kira-kira apa? Bersuci dengan air. Istinja itu bersuci dengan air atau yang lainnya untuk membersihkan najis yang berupa kotoran yang ada atau menempel pada 2 jalur keluarnya kotoran atau kubur dan juga dubur, seperti pup ataupun pipis seperti itu. Jadi mengeringkannya, membersihkannya itu bisa dengan air, cebok dengan air, ataupun bisa dengan barang benda padat tadi yang kalau darurat nggak ada air gitu. Bisa dengan batu, kayu, pohon dan juga lain-lainnya. Ada pertanyaan? Belum. Oke, kalau belum kita bagi ke kelompok ya. Kelompok 1 Mbak Brisa, maju haji. Kelompok 2 Mbak Hanifah, tayamum. Sama cari temannya ya Mbak, cari sendiri-sendiri biar mengelompok sesuai dengan madhabnya katanya.
coba Lala mendapatkan tata cara wudhu. Jadi gini, saya kasih lihat tayangan videonya, kemudian kalian mengidentifikasi bagaimana sih cara berwudhu, cara bertayamum, cara mandi junub atau mandi wajib seperti itu. Nanti kalian mengamati, diidentifikasi apa saja sih, bagaimana caranya, urut-urutannya, doanya bagaimana, dan nanti satu persatu dipresentasikan di depan, ditunjukkan kepada teman-temannya. Oke? Dimulai dengan cara berwudhu. Perhatikan ya. Dihafal doanya ya sebelum itu sama setelahnya. Selanjutnya untuk tata cara tayamum ya, kelompok 2, Pak Anifah perhatikan. Tayamum. Tadi tayamum itu dilaksanakan ketika tidak ditemukan air atau kondisi seseorang itu lagi sakit yang tidak boleh terkena air. Jadi bukan karena alasan ini mau tayamum aja itu nggak boleh ya. Ya Bu. Selanjutnya Lisa, kelompoknya Lisa, tata cara mandi wajib atau mandi junub. Ini habis menstruasi dan selesai jadi bunga-bunga.
Jadi ya udah dimulai langsung yang berdasarkan berwudu Mbak Lala perwakilannya Mbak Lala maju ke depan menjelaskan bagaimana sih tata cara berwudu itu yang baik dan benar. Dipraktekkan enggak, Bu? Iya, dipraktekkan mulai dari baca niatnya ini. Niatnya yang pertama yaitu niat. Ya. Sambil membasuh tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a Perhatikan semuanya ya. Biramil hadanil asgori Fardanillahi ta'ala. Terus setelah itu mencuci kedua tangan. Tapi membasuh tangan sambil niat ya. Ya. Kumur, setelah itu kumur ini 3 kali. Terus yang keempat istinsyak atau menghisap air ke hidung. Ya. Terus setelah itu membasuh mukanya itu sambil dalam hati niat itu yang seperti tadi 3 kali. Terus setelah itu kedua lengan dibasuh sampai siku. Ini 3 kali kanan kiri Setelah itu sebagian kepala gini ya. Sebagian kepala 3 kali. Terus setelah itu telinganya gini ya, membersihkannya semuanya di luar. Terus jari telunjuknya dalam. Terus diputer gini 3 kali. Setelah itu kedua kaki. Terus diutamakan kanan dulu ya 3 kali sampai mata kaki wajibnya. Terus setelah itu doanya setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minaka wa amina wa ja'alni minal muttaqin wa ja'alni min ibadika sholihin. Subhanallahu amin. Sudah, Bu. Oke, tapi juga ada pertanyaan ya. Nanti kalau bisa jawab pertanyaan ibu kasih hadiah deh, coklat atau rasa keju. Kan ini udah sore, padahal su gitu kan ya, mau makan cemilan gitu. Berwudu harus menggunakan air yang Suci dan mensucikan. yang termasuk dalam air yang suci dan mensucikan itu ada Air hujan, ya, air sumur, terus air embun, yang lainnya. air laut. Ya, terus kalau berwudu itu yang nggak boleh itu seperti apa? Berwudu itu harus pakai air beran yang mengalir deras gitu. Terus aku mau muka dulu, terus cuci kaki, terus nanti baru berkumur atau gimana? Harus urut-urut, harus tertib. Terus enggak harus mengalir sih, mengalir itu utama. Tapi kalau itu loh di sekolah itu loh Bu, kalau udah mencapai lebih dari 2 pola itu boleh kalau Jadi kalau berwudu itu nggak boleh boros, harus pelan-pelan dulu ya. Mbak Lala mendapatkan giveaway 1 coklat rasa keju. Makasih ya Bu. Sama-sama. Lanjut untuk kelompok yang kedua. Ayahku, kelompoknya Mbak Anifa. Oke, silahkan dijelaskan. Di sini saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 tentang tayamum. Tata caranya yaitu 1. Membaca basmalah, 2. Menempelkan kedua tangan pada tembok, lalu meniupkan seperti ini. Habis itu mengusapkan ke seluruh wajah. Setelah itu menempelkan pada tembok lagi dengan posisi yang berbeda. Setelah itu meniupkan kembali. Habis itu mengusapkan pada tangan yang sebelah kanan. Kemudian menempelkan tembok lagi dengan posisi yang berbeda. Setelah itu ditiupkan kedua tangannya. Kemudian mengusapkan ke bagian tangan yang sebelah kiri. Lalu membaca doa nawaitu tayammum istiqbali sholati fardhu lillahi ta'ala.
yang bersih, tidak tercampur atau debu gitu ya maksudnya. Dan tayammum ini hanya boleh dilakukan pada saat keadaan yang darurat atau lagi sakit gitu. Dan tayammum ini cuma boleh 1 kali. Kalau maksudnya tayammum 1 kali untuk sholat 1 kali seperti itu. Terima kasih Mbak Hanifah, dapatkan 1 coklatos. Terima kasih. Sama-sama. Kelompok selanjutnya, kelompoknya Mbak Risa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 yang presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang tata cara mandi wajib atau janabah. Yang pertama itu mencuci tangan 3 kali Ya. bersamaan dengan niat. Untuk yang kedua, membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Untuk selanjutnya yaitu berwudu. Setelah berwudu kemudian mengguyur kepala sampai airnya itu terasa di kulit kepala. Nah, dengan mengguyur kepala sampai 3 kali bersamaan dengan itu berniat juga menghilangkan hadas tersebut. Selanjutnya guyur bagian kanan 3 kali, kemudian bagian kiri 3 kali, menggosok tubuh bagian depan 3 kali dan menyela rambut juga jenggot bila punya. Setelah itu membersihkan seluruh tubuh dengan memakai sampo dan sabun mengguyur hingga bersih. Oke, untuk niatnya Mbak Risa. Ya, niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-usra lirafa'il hadatsil akbari minal haidi fardalillahi ta'ala. Itu niat mandi wajib. Oke, mandi wajib itu kapan seseorang itu diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib Mbak Risa? Setelah haid misalnya, terus setelah seseorang melakukan hubungan suami istri. Terus ada apa lagi? Terus setelah melahirkan kalau itu memungkinkan, terus lagi keluar sperma, terus meninggal dunia. Terima kasih Mbak Risa dan Sama-sama, terima kasih Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita lakukan sebuah game. Kali anak-anak saya kasih kertas, satu. Ini dikongsi, dibagi. Tulis terserah kalimat, mungkin bisa terdiri dari 3 atau 2 kata, random katanya terserah. Terus nanti ada salah satu perwakilan kalian dipanggil satu-satu, ambil 1 kertas, terus nanti diperagakan kata atau kalimat yang terdapat dalam kertas ini. Terus nanti kalian yang di belakang itu menebak kira-kira ini kata apa sih, seperti itu ya. Jangan sampai lainnya lihat ya kalian tulis apa. Ini bagian satu-satu, kasih kata yang random gitu, biar asik gitu. Nanti ini apa ya, ini apa ya. Yo, kalau udah digelintir, dikumpulin ke depan. Pertama, Mbak Silvi, ayo kamu mencoba keberuntungan, kamu dapat kata apa? Ayo Mbak Silvi, biar teman-teman tuh semangat. Ini kan ini pelajaran agama tapi jam terakhir, itu kasihan banget anak-anak ini. Pada ngantuk lemah tapi lesu. Ayo mencoba 1.
udah selesai, intinya taharah itu bersuci dari hadas dan najis. Wajib dilakukan sebagai salah satu syarat sahnya dalam melakukan ibadah. Oke, jadi kita bahas sedari awal, kembali kita ulangi. Taharah itu bersuci, membersihkan diri, badan, tempat, dan juga benda-benda dari hadas dan najis dengan cara-cara yang sudah ada dalam syariat Islam, seperti tadi berwudu, bertayamum kalau tidak ada air atau dalam kondisi tertentu, dan juga mandi wajib. Bersuci ini bisa menggunakan air dan juga bisa menggunakan benda yang lain ketika tidak ditemukannya air. Bersuci atau taharah ini dibagi menjadi dua macam, yaitu bersuci atau taharah dari hadas besar dan juga dari hadas kecil. Yang dari hadas besar dengan cara bermandi junub atau mandi wajib, yang hadas kecil itu dengan berwudu. Dan untuk dari najis itu bisa disucikan, misalnya dialiri dengan air, dicuci, disiram, juga kalau untuk hadas yang besar dicuci menggunakan air sampai 7 kali, dan yang sekali itu dicampur dengan debu. Jadi keutamaan dari kalian itu belajar mengenai taharah atau bersuci. Tadi ibu kasih lihat videonya, terus kalian semua itu menganalisis, terus mendemonstrasikan di depan bagaimana sih caranya untuk taharah atau bersuci itu, agar kalian tahu bagaimana sih cara yang baik dan benar dalam bersuci, karena itu berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai cara bersuci kalian itu salah dan itu mengakibatkan ibadah yang kalian lakukan itu tidak sah, seperti itu. Sudah ya? Ini nanti kertasnya ada yang beresin ya, ibu minta tolong. Ya Bu. Kita akhiri dulu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa. Berdasar yuk doa. Marilah teman-teman doa sesudah pembelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Selamat sore, selamat beristirahat, hati-hati di jalan. Oke? Ya. Makasih Bu.